Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'abi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kita hormati bersamanya para guru, para musakhikin dan para hadirin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Bidunya akramakumullah wa khairukumullah. Marhaban ahlan wa sahlan bikum. Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya mohon maaf dan supaya kita saling memaafkan dan mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan reuni demikiannya, kita saling memaafkan supaya terjalin silaturahim dengan baik. Silaturahim itu faedahnya ya supaya umurnya barokah. Umur barokah itu umur yang mudah digunakan untuk taat kepada Allah, atau masuk umur panjang. Ada ulama mengatakan umur barokah, rezeki luas. Ada ulama yang mengatakan rezeki diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki yang dimudahkan, rezeki yang memudahkan untuk taat kepada Allah, itu rezeki yang barokah. Barokah itu bila mana menempel di suatu perkara, maka perkara menjadi baiknya. Menempel pada umur, maka umur menjadi baiknya. Menempel pada rezeki, maka rezeki menjadi baiknya. Menempel pada ilmu, ilmu menjadi baiknya. Nah, barokah itu diantara didapatnya dengan khidmah. Bil khidmah tunalul barokah. Dengan khidmah maka barokah didapat. Kalian bentuk khidmah kalian ya, supaya kalian di rumah mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmunya dimanapun tempatnya, sebab orang yang mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu ini derajatnya hanya di bawah Nabi. Qala Isa alaihissalam man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang mempunyai ilmu, diamalkan serta diajarkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang agung di kerajaan langit. Ini predikat yang demikian hanya bisa diraih bagi orang yang mempunyai ilmu, terus ilmu diamalkan dan diajarkan. Wa hum warasatul anbiya, dan wa hum yadkhuluna fi qouli ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Kalau ulama itu asadu khasyatan, maka ulama menghaki inna akramakum indallahi atqakum. Maka dengan arti ilmu yang kalian dapat ya, ini supaya diamalkan dan diajarkan, yang demikian akan menjadi mulianya kalian semuanya baik di dunia wal akhirah. Jadi artinya kalau orang mempunyai ilmu tidak diamalkan dan tidak diajarkan, ini kan merugi. Atas di mana kira-kira ilmu kalian berkembang, ilmu kalian manfaat ya, kira-kira di mana? Sebab tempat itu berbeda-beda ya,
Bumi kan berbeda-beda. Artinya orang mempunyai ilmu itu supaya bertempat, kira-kira ilmu berkembang, ilmu manfaat. Imam Sofyan Ats-Tsauri itu bila mana bertempat, yang mana tempat tersebut mata fil ilm, maka Imam Sofyan Ats-Tsauri berpindah menuju tempat yang yahya fil ilm. Jadi masalah tempat ini supaya kalian pertimbangkan, kalian tempuh ya, supaya mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan tujuan reuni ya, ini supaya kawan-kawan kita ada silah, ada hubungan. Orang berteman itu paling nikmat berteman dengan orang-orang santri, orang-orang santri. Sehingga orang hidup pun paling nikmat kan di pesantren, makan enak, tidur enak ya, walaupun makannya pas-pasan. Makanya kalau orang belum pernah mondok itu belum merasakan nikmatnya surga di dunia ya. Kan di pondok makan enak, serba barokah. Dan juga yang saya sampaikan pula, apa yang kalian rintis ya, kalian geluti, apakah madrasah atau pondok, ini diurusi dengan baik, dengan istiqomah, supaya berlangsung. Dan juga ditingkatkan. Misalkan punya TPQ ditingkatkan sampai ibtidaiyah, sampai sanawiyah aliyah ya, sehingga supaya tamat aliyah nanti anak bisa baca Fathul Qorib ya, syukur Fathul Mu'in, pernah ngaji Alfiyah ya, syukur faham. Sebab sekarang ini orang yang bisa membaca kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib kan banyak. Misalkan di kota masing-masing ya, alumni Lirboyo, supaya ada madrasah yang dibidik ya. Nanti buat percontohan, kiai-kiai alumni Lirboyo mulang di madrasah tersebut, ditingkatkan. Kita punya kelebihan, satu akhlak ya. Dalam pesantren punya kelebihan akhlak, punya kelebihan keikhlasan, punya kelebihan asa khidmah ya. Bil khidmah tunalul barokah, dan khidmah barokah didapat. Kita punya kelebihan pula dengan gerakan batin ya, dengan doa atau istighosah. Maka bila mana sanawiyah ibtidaiyah aliyah ya, kan masa 12 tahun ini kalau bisa baca Fathul Qorib kan sudah sangat lumayan. Maka nanti ke depan mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang kita lakukan yaitu siasah kebangsaan. Siasah kebangsaan itu yang penting masyarakatnya baik, yang penting pemerintah baik, tidak pandang bulu dari manapun. Ini politik kebangsaan. Politik kebangsaan itu juga penting, namun politik kekuasaan juga penting. Politik kekuasaan itu dilakukan oleh partai-partai politik, dan ini tidak bisa diabaikan.
politik kekuasaan. Maka berbeda ya, kultur di Indonesia dan kultur negara Arab berbeda. Kultur Indonesia itu dulu semenjak Wali-Wali Songo berjuang melawan penjajah Portugis ya. Ulama berjuang melawan Belanda, melawan Jepang. Terus ketika Inggris dan Belanda akan masuk ke Indonesia, terus dihalau oleh Al-Mahfudh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan yang terkenal yaitu resolusi jihad. Terus ketika menghadapi komunis ya, terus ketika menghadapi partai tertentu yang mana pada waktu itu tidak siap kalah. Jadi politik kekuasaan itu juga penting. Namun itu dilakukan oleh partai-partai politik. Adapun kita orang NU, orang pesantren, kita melakukan politik kebangsaan. Kalau rakyat itu baik, maka Allah akan memberi pemimpin yang baik, pemerintah yang baik. Dengan hubungannya kan di situ. Jadi apa yang kita lakukan adalah politik kebangsaan dengan masyarakat baik. Maka ada hal-hal yang remeh ya. Namun ini sangat berarti bagi masyarakat. Contoh, ketika mayit habis meninggal dunia ya, ketika orang akan meninggal dunia ya, ini seperti talqin. Supaya kita berinisiatif ya. Kita tidak diam saja. Orang-orang non-muslim saja masuk di rumah sakit non-muslim, pasiennya itu muslim, ketika akan meninggal dunia kadang dibaptis. Maka kita ketika orang akan meninggal dunia, kita hadir di situ, menakir dan membacakan Yasin ya. Orang bila mana akan meninggal dunia dibacakan Yasin, maka kalau waras biar cepat waras, kalau mati menghadapi sakaratul maut supaya dimudahkan dicabut rohnya. Sebab orang dicabut roh itu sakit. Ada ulama, ada ba'du sholihin ketika ziarah kubur, ini dialog kepada ahli kubur. Sebab untuk mengetahui yang gaib ini kadang kan lewat orang-orang makrifat billah atau nabi. Dan dialog kepada mayit bagaimana tentang nazak. Sebabnya selama 500 tahun dicabut nyawa itu masih terasa sakitnya, masih jarem. Maka bila dibacakan Yasin supaya dimudahkan dicabutnya ruh. Nanti ketika jenazah akan meninggal dunia dibaca Yasin, nanti malaikat akan hadir ketika nyolati, memandikan, giring dan lain-lain. Artinya kita berinisiatif ya, supaya hal yang demikian kita tidak kalah dengan orang Jawa. Kan orang Jawa minal juhala kan mengatakan kalau ada orang meninggal dunia jangan dibacakan Yasin, nanti malah cepat mati. Kan banyak yang pandangan demikian orang Jawa itu. Dan ajaran agama, kalau ajaran Kanjeng Nabi kalau orang meninggal membacakan Yasin, an-Nabi al-haqqu bil ittiba, Nabi lebih hak kita ikuti. Terus ketika meninggal dunia, misalkan sesuai dengan dalam kitab fikih ya, mripate pejamkan, terus anggota tubuh ditekuk-tekuk supaya lunak ya, terus perut dikasih botol biar kotorannya keluar. Ini bila mana ketika mayit itu nazak ya, bila mana santri tidak berperan, nanti di situ yang hadir tidak menalkin,
La ilaha illallah. Yang hati tidak membaca Yasin. Ketika mayit itu dicabut nyawanya, bila menanya hadir itu bukan orang pesantren, tidak ngerti, nekuk-nekuk apa? Rososan balung ya. Ditekuk-tekuk, terus minta dipejamkan, terus kasih botol. Terus ketika memandikan, nisbah hadir di situ. Kalau yang hadir memandikan itu tidak ngerti, ini kan tidak memperhatikan sunnah-sunnah, pokoknya digurjuk gitu saja. Nah, sunnah-sunnah itu kan nilai tambah ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, "Lau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum." Bila mana kamu sekalian meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, maka kamu sekalian akan sesat. La yazalu annas bi khairil ma amilu sunatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia akan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan selagi orang tersebut mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Sebab kita dihadapkan di masyarakat dengan sunnah tidak memperhatikan, dengan makruh tidak menjauhi. Mazhabnya saja tidak tanggung-tanggung. Mazhab apa? Mazhab masa Soekarno nanti jadi imam mujtahid mutlak kan aneh. Kitabnya nanti Darmo Gandul. Kalau imam-imam kan punya kitab. Imam Abu Hanifah lebih ke qiyas, Imam Malik punya ke Mu'atta, Imam Syafi'i punya kitab Imam Ahmad dan Musnad Ahmad dan seterusnya. Terus ulama-ulama mujtahid fatwa saja punya kitab-kitab. Masa orang tidak punya tulisan kitab dibuat imam? Ini kan repot. Ini yang kita hadapkan, kita hadapi. Sunnah-sunnah tidak memperhatikan, makruh tidak dijauhi. Maka peran santri di tengah-tengah masyarakat ini penting. Ini penting. Supaya tahu sunnah-sunnah. Misalkan saja, supaya santri misalkan walaupun sepele ya, itu bisa nyembelih ayam ya, bisa nyembelih kambing atau sapi. Informasinya ada yang riset. Ketika menyembelih hayawan itu di tempat sembelihan itu, katanya ya 50% ke atas itu tidak memenuhi syariat. Tidak benar nyembelihnya. Masa santri hadiri demikian ya, bisa nyembelih wedhus minimal mengarahkan ya. Menyembelih kurban minimal mengarahkan. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang kelihatan sepele namun sangat berarti bagi masyarakat dan sangat berarti bagi agama. Dan juga supaya tadi ya tiap-tiap di masal misalkan ini meningkatkan madrasah masing-masing. Jangan madrasahnya TPQ saja ya. Masa ada alumni Lirboyo, saya tanya ngajar apa di TPQ, kan ya aneh. Di pondok sudah ngaji Jamul Jawame, Juman, Mahali. Terus kalau di rumah ngaji mulang TPQ kan aneh ya. Terus ada lagi musahik, tamat musahik itu. Saya tanya di rumah mulang apa? TPQ. Ini kan terlalu. Dan ini kalau misalkan sudah tiap daerah-daerah ya, nanti ada madrasah yang dituju dikuatkan, terus dimuadalahkan, nanti bisa ngimbangi madrasah kurikulum atau madrasah negeri. Ini kan akan menarik. Sebab kita hidup di zaman akhir. Ini dihadapkan dengan krisis moral ya. Pergaulan bebas merajalela, narkoba merajalela, minuman keras merajalela. Anak berarti kepada orang tua biasa. Kita dihadapkan zaman demikian. Nah, maka solusinya ya, untuk sadul masadahnya itu supaya kita
melakukan idkhalul masalih ya, atau jalbul masalih ya, madrasah dibenahi supaya ditingkatkan. Juga yang saya sampaikan pula pengaruh ilmu terhadap lingkungannya, kepada pengaruh terhadap diri kita sangat luar biasa ya, itu pengaruh ilmu. Coba orang bisa ngerti sedekah ya, sebab ilmu. Orang ngerti jihad sebab ilmu. Orang bisa menghormati orang lain, bisa berakal sebab ilmu. Dan orang bisa basuh maksa juga sebab ilmu. Berarti jasa-jasa guru kita terhadap kita jasa yang sangat luar biasa. Qala sallallahu man lam yashkurin nas lam yashkurilah, orangnya tidak bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepada kita, ini namanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi thariqahnya atau jalannya orang yang diberi kenikmatan ini supaya syukur. Bila mana nikmat itu dilewatkan oleh manusia, kita bersyukur kepada manusia tersebut. Kita mendoakan atau kita kirim Fatihah, kita mulang pun ini berarti kita syukur kepada guru-guru kita. Jadi supaya kalian mulang ini diperhatikan, mengajarkan ilmu diperhatikan. Ya mana derajatnya ya, orang yang punya ilmu yang luhur itu yang mau mulang dan mengajarkan ilmu. Orang yang alim tidak mengajarkan ilmu ini tidak lebih mulia daripada orang alim yang mengajarkan ilmunya. Fadul alim alal abid kafadli ala adnakum, hadis ya, demikian. Keutamanya orang alim dibandingkan dengan abid, ini lebih utama orang alim sebenarnya utamanya Kanjeng Nabi, melebihi utamanya sahabat yang paling rendah, dengan arti istigholnya orang alim bil amal wal ta'lim ya, ini lebih utama daripada istigholnya orang alim yang hanya ibadah saja tidak mulang. Maksudnya abid di sini yaitu abid yang alim. Adapun abid yang jahil ini tidak dibilang-bilang. Seorang jahil itu kadang melakukan ibadah namun banyak ibadahnya tidak sah ya. Maksudnya abid itu alim alladzi la yastakhilu bi ilmihi. Itu al-alim alladzi la yu'allim an-nas. Dikadang punya potensi yang demikian untuk mengajarkan ilmu dan memulangkan ilmu. Dan juga bila mana ada ya dari kawan-kawan kalian yang sekiranya jauh dari kepesantrenan ya, ini seperti tarik
diajak kumpul-kumpul. Sebab pergaulan itu akan mempengaruhi terhadap orientasi kita atau pandangan kita, dan pergaulan akan mempengaruhi terhadap kepribadian kita. Kalau kita misalkan saja bergaul dengan orang-orang pembisnis, nanti kita bisa terjun ke sana. Kita bergaul misalkan saja dengan orang akademis, kita bisa terjun ke sana. Ini kalau tidak hati-hati kita akan terpengaruh. Maka supaya kawan-kawan kalian ya, ini dikembalikan supaya menuju di jalan yang benar ya. Kadang sama alumni Lirboyo itu kadang-kadang ada yang lupa dengan alma maternya, lupa dengan gurunya, lupa dengan kawan-kawannya. Maka alumni yang demikian nanti biasanya anaknya, anak turunnya seperti orang awam. Alumni yang demikian merupakan alumni yang tidak bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada guru-gurunya. Maka konsekuensinya orang yang tidak bersyukur, maka dia akan repot. Dia akan susah. Dia tidak akan mendapatkan tambah nikmat. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika supaya anak-anak kalian ya, dikembalikan ke dipondokkan di pesantren kembali, seperti halnya kalian mondok di Lirboyo, supaya anak-anak kalian juga di pesantren Lirboyo. Alhamdulillah Lirboyo masih konsisten dengan sistem salaf. Kitab Fathul Wahab ada yang baca, Ihya ada yang baca, Bukhari Muslim ada yang baca. Kalau Ramadan baca kitab besar masih ada. Jadi supaya anak-anak kalian di pesantren Lirboyo sebagai ungkapan kalian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kalian diberi nikmat oleh Allah, dilewatkan pesantren Lirboyo dan guru-guru kalian. Syukur wasaid wa syukrun, mensyukur lantaran ini merupakan ungkapan syukur. Sekarang misalkan saja ada alumni Lirboyo ya, dia sukses alim, lantas anaknya tidak dipondokkan di Lirboyo, bisa apa tidak anaknya seperti orang tuanya? Kalau tidak bisa berarti orang tua berperan menjadikan anak zalim. Wa ma yusabih abahu fama zalamnya, dalam Salih bin Aqil demikian, dalam Ihya, wa man asbaha abahu fama zalam. Kalau orang tuanya itu kiai, orang tuanya baik, bila mana anak tidak menyerupai kepada kedua orang tuanya, maka anak itu zalim. Bila mana orang tua itu memberikan peran, punya andil, anak tidak dipondokkan, berarti orang tua berperan pula menjadikan anak yang zalim. Ataupun kezaliman itu tidak ditolerir oleh agama. Qala ta'ala la yanalu ahdi zalimin, janji Allah tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, walaupun nanti tingkat zalim bertingkat-tingkat. Misalkan kita membaca Allah maghfirli wali walidayya wali jamil muslimin, nanti orang zalim itu dikecualikan. Jadi supaya anak-anak kalian dipesantrenkan di Lirboyo, sebab pesantren Lirboyo masih konsisten seperti dahulu-dahulu. Dan memang kesempurnaan itu sulit. Kesempurnaan sulit. Man dalladzi turdos saja yukuluha kafa bil mar'i antubla ma'ajibuh. Mukhni Labib. Siapa orang yang diridhoi segala karakternya? Kalau orang itu dikupas tentang keburukan-keburukannya,
makan tampak keburukan-keburukan. Yang sempurna itu hanya Kanjeng Nabi. Jadi kadang kan ada orang yang mengkritik Lirboyo. Misalkan saja Lirboyo supaya mencetak alumninya ahli atom, ahli nuklir, ahli ekonomi, ahli kedokteran. Maka hal yang demikian bukan tugas Lirboyo. Lirboyo tugasnya mencetak orang soleh, mencetak orang alim, mencetak ulama, mencetak orang soleh. Tugas Lirboyo itu begitu saja. Lirboyo bagaimana supaya masa akhlaknya baik, masyarakat beribadah ya, sesuai dengan Allah menciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab banyak sekali manusia diciptakan oleh Allah, justru dia tidak beribadah kepada Allah. Pada Allah menjadikannya tujuannya supaya beribadah. Adapun misalkan saja ahli atom, ahli kedokteran, itu bagiannya pondok-pondok yang kurikulum. Pondok-pondok yang kurikulum, silakan alumninya menjadi ahli atom, ahli nuklir, ahli ekonomi. Kalau Lirboyo tetap istiqomah dalam demikian. Ya sekarang saja ya bifadlillah. Sekarang itu di mana-mana rata-rata yang berkibar adalah alumni Lirboyo. Lah maka Lirboyo tidak perlu ditarik menjadi ahli atom, ahli nuklir. Itu bagiannya pondok kurikulum, bagiannya pondok kurikulum. Maaf kalau ilmu umum itu orientasinya kan dunia. Mana orang kuliah ekonomi, teknologi, terus setelah tamat dia mau jadi imam sholat ya, jadi mau jadi muadzim, terus mulang di madrasah, siapa mau? Sekarang cari pekerjaan. Dan sekolah umum, maaf, pintu pekerjaan itu sempit. Berbeda dengan orang tamatan Lirboyo. Saya sampaikan bahwasannya tahun ini Lirboyo mengirim guru bantu saja itu sekitar 290. Ya Mbak, berapa? 286. 26 ya. 200 itu tidak bisa memenuhi semuanya permintaan-permintaan. Ini kan berarti masih dibutuhkan. Alhamdulillah bisa jadi muadzin, musim madrasah, pondok-pondok unit. Ini kan tamat kan sudah ada pekerjaan. Adapun tentang gaji, konsep kita in ajriya illa Allah. Allah yang menggaji. Ma indallah ahaqqu bitolab. Nanti barokah saat rezekinya. Kan berarti Lirboyo masih eksis. Ya pertanyaan saya, kan banyak kadang-kadang orang itu tergiur dengan pendidikan di luar negeri. Mat Ali kan mending. Maka ketika saya ya, oleh orang yang mukim di luar negeri, diajak kerjasama supaya santri Lirboyo mengisi di Syria, di Mesir. Sebab selama ini yang mengisi itu alumni pondok kurikulum, alumni gontor. Di sana itu belum bisa baca kitab. Namun saya tidak merespon ya, sebab biasanya alumni Lirboyo itu kalau sudah di luar negeri dengan Lirboyo sudah lupa itu. Nanti anak-anaknya tidak dikembalikan ke pesantren Lirboyo. Dengan guru-gurunya sudah tidak takzim lagi. Ini kan bahaya. Kan jarang sekali alumni Lirboyo yang sekolah di luar negeri, ini anaknya di pesantren Lirboyo kan jarang sekali. Padahal kan banyak alumni Lirboyo yang di luar negeri itu. Terus simpantinya bukan dengan kiainya yang mendidik semenjak awal sampai akhir ya. Jadi emosionalnya itu sudah tidak ke Lirboyo lagi.
Jadi banyak sekali orang Indonesia itu belajar di Sudan, Irak, Sudan, Meksiko ya, kok Meksiko apa? Maroko, Mesir dan lain-lain. Ini kan banyak sekali. Namun saya belum pernah dengar pondok-pondok minta guru bantu alumni dari luar negeri itu. Apa kita pernah dengar alumni luar negeri terus pondok-pondok pesantren antri minta guru bantu? Kan tidak ya. Nah kelebihan lagi kalau alumni Lirboyo ini kan tidak komersial, memang niat khidmah. Kalau misalkan saja minta guru bantu dari alumni luar negeri Al-Azhar, ini kan tentu yang ditanyakan gajinya ya. Saya belajarnya mahal, tentu kan ingin kembali uangnya itu. Nanti ada ya, ini orang sekolah umum tapi ya, ini kan ada yang stres. Anaknya itu dibiayai ketika kuliah itu jutaan sampai miliaran. Ketika pulang belum dapat pekerjaan. Ini sulit pekerjaan. Saya santri kan tidak. Santri jadi nyapu masjid pun enggak apa-apa. Santri ngulang madrasah enggak apa-apa. Kan pintunya maisah lebih luas santri itu. Tamak Lirboyo saja dibutuhkan. Saya ingat almarhumlah Kiai Haji Marsali, orang tua saya, mengatakan alumni Lirboyo itu lebih alim daripada alumni luar negeri itu. Beliau sampai mengatakan demikian. Mungkin sampai jengkelnya ya, kok sedikit-sedikit luar negeri. Padahal alumni Lirboyo lebih alim daripada alumni luar negeri. Sudah instan, Lirboyo itu sudah instan. Simbah Bram, Pak Tohari kan alumni Lirboyo murni. Sudah instan. Almarhumlah Ki Azizi ya. Kita kehilangan Ki Azizi. Memang banyak santri Lirboyo yang alim, memang banyak. Namun yang khidmahnya seperti Ki Azizi itu kan sulit ditiru. Terhadap khidmah terhadap ilmu sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan Lirboyo muncul ya seperti Ki Azizi yang lain, amin ya rabbal alamin. NU juga kehilangan, Pondok Lirboyo juga kehilangan, terutama yang Basul Masail. Ini kan produk pesantren Jawa. Coba kalau alumni negeri diajak Basul Masail, mau apa tidak itu? Alumni negeri itu alim ya, memang bisa dikatakan alim. Namun kalau suruh baca kitab Fathul Wahab minal awal ila akhir, itu belum tentu mampu. Orang kalau belum ngaji Fathul Wahab minal awal akhir kan repot membacanya. Mengucap alhamdulillah tapi kan tidak gampang. Orang membaca kitab Bukhari ya, kalau belum pernah ngaji kitab Bukhari, membaca kitab Bukhari awal sampai akhir kan kesulitan. Nanti bab tafsir kan rumit. Jadi di Lirboyo masih banyak pengajian tafsir, Munir, Bukhari, Muslim, Fathul Wahab. Jadi artinya pesantren Jawa ini sudah mencukupi. Ada luar negeri itu merupakan hanya tabarukan saja. Saya pernah malah ngobrol ya dengan alumni luar negeri. Mereka itu kebanyakan keluar negeri itu hanya gaya-gayaan dulu. Karena di Mesir main gitar dan lain-lain. Hanya gaya-gayaan saja. Kuliahnya di mana? Luar negeri, belajar luar negeri. Secara real itu bagus alumni Jawa. Maaf dulu saya pernah yang kan ke Syed Muhammad Al-Maliki, namun dinasihati oleh Ketum Yati Rais, ghafarallahu lahu dzunubahu. Beliau mengatakan, Gus, Ki Abdul Karim tidak mungkin di luar negeri.
Kiai Marzuki tidak mungkin di luar negeri, Kiai Makhrus tidak mungkin di luar negeri. Ini tidak menjadikan manfaatnya ilmu dan barokahnya ilmu. Ada misalkan saja ya orang, maaf ini ada ya, pada alumni Lirboyo dia di luar negeri puluhan tahun. Terus setelah pulang saya tanya, baca kitab apa? Safinatun Najah. Saya kira kan gak usah luar negeri bisa baca Batu Najah kita ya. Karena mulanya Azkar, kita kan bisa baca Azkar. Mulanya Riyadhus Shalihin, nggak usah jauh-jauh kan kita kan bisa. Lalu logikanya kalau misalkan saja keluar negeri membutuhkan biaya 50 juta, ini buat beli kitab salah-salah kan sangat luar biasa. Terus yang siap khidmah ya, mulang di dampar itu, depan dampar yang tidak ada gajinya, ada upahnya, itu kan orang pesantren yang bisa melakukan in ajriya ila Allah, itu orang pesantren. Yang madep dampar itu mayoritas orang pesantren. Sekarang misalkan saya dokter, apa mau mulang gratisan gitu. Coba kiai ya, mulang berapa jam gratisan majanan. Kalau bulan pesantren kan tidak bisa melakukan. Lagi terus orang kuliah di luar negeri ini kan, maaf, ini kan syahadah karena ijazah. Nah, sehingga berbeda, kita kan tidak. Kita ngaji lillahi ta'ala. Maka saya ingat, ini perlu ya diingat-ingat kembali oleh generasi Lirboyo. Walaupun Lirboyo itu sudah ma'ali, sudah mu'adalah, ini supaya tetap santri dalam belajarnya lillahi ta'ala, jangan karena lisahadah. Dulu saya pernah matur kepada Al-Mahfurlah Kiai Abdul Aziz Mansur, ngobrol-ngobrol. Pada waktu itu Lirboyo belum mu'adalah, belum ada ma'ali, belum menyampaikan. Ini ada hikmahnya. Kalau mau adalah nanti dikhawatirkan santri sekolah di Lirboyo tujuannya syahadah, tujuannya ijazah. Maka berhubung Lirboyo itu sudah mu'adalah ya, ada mat'ali, ada aliyah mu'adalah ya, ini supaya tetap belajarnya karena Allah. Bila mana sesuatu karena Allah, maka akan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimatnya lillah ini dampaknya kan sangat luar biasa. Hanya lillah itu dampaknya kan luar biasa. Dan lillah itu mengesahkan amal dan tidaknya itu loh. Coba hanya lillah saja. Coba orang sholat kalau tidak lillah kan tidak sah ya. Tidak ya sah kan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya lillah saja. Ini imbasnya sangat luar biasa. Padahal hanya lillah. Yang bisa lillah kan orang pesantrenan, yang ngerti ikhlas orang pesantrenan. Adapun tentang ekonomi, qala sosam al-ghina ghina nafsi, kaya adalah kaya hati. Bukan ghina itu bikasradil mal, tidak. Kalau ghina nafsi ini didukung dengan qanaah, dengan zuhud, dengan syukur. Maksud saya yaitu masalah rizki kan bukan harta saja ya, ilmu juga rizki, amal soleh juga rizki, kesehatan juga rizki. Maksud saya itu saya tidak setuju bila mana ada kiai menyuruh kepada santrinya suruh sugih dulu. Ini kan dolun mudilun ya. Rizki kan sudah urusan Allah. Dan kalau orang jadi paksa sugih dulu, dia kan bisa nabrak-nabrak ya. Misalkan saja ada yang berpedoman, kalau kamu itu terjun di masyarakat supaya kamu sugih dulu, supaya dianggap masyarakat, supaya hukum masyarakat. Ini kan kata Imam Ghazali hubul jah yang demikian itu. Ya tinggal kita mengajar lillah ya seadanya. Rizki kita hadapi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan qanaah, dengan zuhud, bukan diprioritaskan.
Rizki bukan harta saja, namun ilmu juga rizki, kesehatan juga rizki. Bali sehah itu afdalu minal mal ya. Yang penting kan sehat, sehingga orang badan sehat ini minta-minta kan haram setelah fikih, sebab dia bisa kerja. Sebab minta itu hanya dibolehkan ala sabili darurat. Tentang rizki itu kita dengan qanaah, kita dengan tawakal. Yang penting mudah-mudahan rizki kita barokah. Sebab rizki itu sudah ada tulisannya, Orang dipaksa sugih tidak bisa ya. Misalkan saja ada pengusaha, dia mempunyai warung di Surabaya, itu ada alumni Boyo ya, bari murid bakso Sutoyo ya, jalan mana lupa saya. Ini laris baksonya, pada waktu paling enak di Surabaya. Terus dia ketika membuat cabang, cabangnya itu bangkrut itu, karena tidak ada tulisannya itu. Rizki sudah ada tulisannya, sudah ada takdirnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi artinya rizki tidak bisa dipaksakan, namun yang penting rizki itu halal dan barokah. Rizki kita hadapi dengan qanaah. Malah nanti pandangan orang sufi, maaf, orang rizki dimudahkan oleh Allah, ini malah dia takut itu mendapatkan istidraj. Jadi kalau orang itu tidak berpandangan dengan ilmu tasawuf, maka itu berpotensi salah. Di sini pentingnya ilmu tasawuf dalam kita muasyarah, mukhalatah, dalam kita kasab, dalam kita bermasyarakat. Ini pentingnya ilmu tasawuf. Nah, kalau usaha fikih ya orang dipukul, mukul lagi kan tidak apa-apa, yang penting nggak berlebihan mukulnya. Kalau orang tasawuf yang mukul didoakan ghafarallahu laka, lebih baik, lebih berbuat ihsannya itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi artinya ilmu fikih itu harus dibungkus atau didasari dengan ilmu tasawuf. Bahkan at-tasawuf samratul ilmi. Tafsir itu buah ilmu. Walaupun orang ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih dan lain-lain, ini bila mana tidak tasawuf, maka berpotensi dia riya, dia ujub dan lain-lain. Coba kita bisa memahami kitab ini kan taufik dari Allah, fadlul minallah, nikmat dari Allah, bukan kekuatan kita. La haula wala quwata illa billah. Nanti ketika orang itu merasa pinter ya, dia meremehkan, ya kan, dia masuk dia ujub dan takabur. Ini kan minal muhlikat. Maka kalau orang iman tafaqaha bila tasawufin faqad takabbara. Maman tasawafa bila tafi faqad tazandaqa. Namun kadang-kadang di dalam pesantren ini ada yang salah, belum mengerti ilmu fikih, terus sudah tasawuf ya. Mestinya Santi Lid Bojo lah yang lebih hak mengerti tentang tasawuf. Kan aneh sekarang nih, artis-artis sekarang itu modelnya dia masuk di wilayah tasawuf, ini kan aneh. Padahal wudunya kadang wudu saja itu make upnya masih tebel ya. Karena masih pitekan, masa belajar tasawuf. Jadi tasawuf merupakan buah ilmu. Kita sholat misalkan tanpa tasawuf sah-sah saja, namun diberi pahala oleh Allah ini kan ada bukan tasawuf. Nanti tarik lagi, kullu shay'in laisa lillah fahuwa minad dunya wa kullu shay'in lillah fahuwa minal akhirat. Ini kalam Sufi mengatakan kullu shay'in laisa li ajillah fahuwa maksiat. Segala sesuatu bila mana tidak dilakukan karena bukan karena Allah, berarti kan riya ya. Ini kan merupakan ini kan riya. Ini maksiat kan riya. Riya itu bukan hanya menghilangkan pahala saja, namun orang riya itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Sadilil Boyo lebih hak melakukan, mengamalkan tasawuf, sebuah ilmu di situ.
At-tasawuf samratul ilmi. Sekian, al-afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabil mustafa wa ahli minal anbiya wal mursal wasal ila khulafa'ir rasyidin wa ila azwajin nabi Husain Khadijah wa ila ali nabi khususnya Siti Fatimah Hasan wa Husain Khadijah suada suada bi badar wa khususnya khamsah ahli al-baqi wal ma'lah wa tabi sallallahu wa hadi aimah sunni amatil al-ba'al wa awliya sosial saya Sayyidullah Makhati ulama al-amilin Imam Bukhari, Imam Ghazali, Imam Nawawi sallallahu alaihi wasallam. Tiba saya Yasin Al-Badsan Muhammad Al-Kiki Abdul Karim Kaim Marzuki abaina wa jami'il muslimin lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wa tutahhiruna biha min jami'i sad wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha sawayat min jamil khairati fil khair. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka Allahumma nas'aluka amalan mutaqabbala wa ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah Allahumma inna Allahumma aslih data bainana wa alif baina qulubina wahdina sabila salam najina minadz zulumati ila nur. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna ya Allah husnal khatimah wa salam. Salaka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun wa antal musa'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata. Allahumma rabbana atina fid dunya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan Rabbi habli Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana tawaffana muslimin Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbil hamhuma kama rabbayani saghiran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Allahumma barik fi hadzal ma'dil wa maj'alna wa man sakana wa auladana min ibadika sholihin wa min ulamaikal amilin waqsurna wa yam fi zumrati ibadika sholihin jannah. Allahumma faqihna Allahumma ja'alna wa ya min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa li jannah wa la taj'alna wa ya min ahli sari wa li dari wa li jahli wa ahli nar. Allahumma arzuqna wa iyahum ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihatan bil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa manan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa laniyatana faqbal ma'dhuratana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana fa innahu la yaghfiru dhunuba. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila yubasiru qulubana wa yaqina sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta wa ridha bima qasamta lana. Allahumma arzuqna wa yab'alutfa fima ya latif anta latiful latif tufina wa bihim. Allahumma awsil sabama qara'nahu lana biyam salatu abaina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ajirna wa iyyahum minan nar. Allahumma silna wa al jannah mal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya
Allahumma inna nas'aluka bi nabiyyika ya Muhammad ya Nabi rahmah inna tawajjahna bika ila rabbina fi Rabbana taqabbal Allah